Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sajadah Fajar Channel pada hari ini. Hari ini Sajadah Fajar akan memberitakan tentang berita hangat pembubaran BNSP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membubarkan Badan Standar Pendidikan atau BNSP memicu polemik. Kebijakan ini dinilai bisa berdampak buruk pada kualitas pendidikan di Indonesia. Bekas anggota BNSP, Doni Kusuma mengatakan, dampak buruk itu terjadi lantaran pengembangan dan evaluasi keterlaksanaan standar pendidikan sulit diukur objektivitasnya. Sebab kalau pengganti BNSP tak lagi independen dan justru menginduk pada Kemendikbudristek, maka BNSP tidak lagi objektif. Menurut dia, bisa saja standar yang ditetapkan badan pengganti BSNP buatan Mendikbudristek Nadiem Makarim tak sesuai dengan kelayakan standar pendidikan pada umumnya. Hal ini supaya pemerintah dianggap memenuhi target capaian pendidikan nasional dengan menurunkan standarnya. Padahal pendidikan berkualitas merupakan hak rakyat yang dijamin oleh undang-undang. Proses belajar mengajar adalah salah satu contoh standar yang ditetapkan BNSP. Sejauh ini standar tentang proses belajar mengajar yang ditetapkan BNSP sudah baik. Namun yang menjadi masalah adalah penerapan proses belajar oleh guru yang kompeten, ujar Doni yang diliput dalam liputan6.com pada hari Rabu 1 September 2021. BNSP juga menetapkan standar tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa guru-guru mengajar di kelas berkualitas dan kompeten. Sementara yang harus dilaksanakan kewajiban menjadikan guru-guru berkualitas dan sejahtera adalah pemerintah. Jadi BNSP membuat standar, pemerintah melaksanakannya. Badan akreditasi menilai kualitasnya, dia menjelaskan. Doni juga menerangkan alasan BNSP dibentuk terpisah dengan Kemendikbudristek atau mandiri. Menurutnya, jika BNSP tidak mandiri dan berkewenangan ada di bawah Kemenristek, maka bisa jadi dalam pendekatan penyembangan guru tidak menyeluruh serta yang dikembangkannya tidak total. Contohnya adalah program guru penggerak yang tidak menyentuh seluruh guru. Akibatnya anak-anak, bapak ibu yang diajar oleh guru yang tidak perform akan mendapatkan layanan yang buruk. Maka ke depan anak-anak dipertaruhkan nasibnya, ujar Doni lagi. Contoh lain, ihwal hasil ujian nasional UN para siswa di tahun-tahun terdahulu yang buruk. Menurut Doni, hal itu terjadi karena pemerintah gagal memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh BNSP. Seharusnya pemerintah mengevaluasi kinerjanya, bukan membubarkan UN, bukan menggantinya dengan asesmen nasional, atau seperti sekarang malah membubarkan BNSP. Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui Kemendikbud nomor 28 tahun 2021 membubarkan BNSP. Dampaknya, Badan Standarisasi Pendidikan itu resmi berhenti beroperasi per 31 Agustus 2001 kemarin. Melalui aturan yang sama, Nadiem mengganti posisi BNSP dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Berbeda dengan BNSP yang mandiri dan tak bersubordinasi dengan Kemendikbudristek, badan baru ini justru secara tegas berada di bawah tanggung jawab Mendikbudristek. Aneh. Sejumlah pihak pun menuding hal ini menyalahi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Sebab pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas
disebutkan bahwa Badan Standarisasi Nasional adalah mandiri. Namun demikian, Kemendikbudristek menepis tudingan tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto menerangkan, penggabungan Badan Standarisasi Pendidikan di bawah naungan Kemendikbudristek tak menyalahi aturan Undang-Undang Sikdisnas. Menurut amanat kemandirian yang tertuang pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas bukan dialamatkan pada Badan Standarisasi Pendidikan, melainkan Badan Akreditasi Pendidikan. Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Selanjutnya, penjelasan pasal 35 menyebutkan bahwa badan tersebut bersifat mandiri. Selaras dengan penataan tugas dan fungsi Kemendikbudristek, badan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi, ujar Anang dalam keterangan tulis Rabu 1 September 2021. Anang selanjutnya menjelaskan, terdapat 3 badan akreditasi yang membantu pengembangan standarisasi nasional pendidikan serta memantau dan melaporkan pencapaiannya secara nasional melalui akreditasi. Pertama, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Demikian berita hangat. Ikuti berita-berita selanjutnya di dunia pendidikan bersama Sajadah Fajar. Selamat menikmati hari-hari libur dan jangan lupa tetap semangat dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.